Dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan, di dalam pembahasan Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-30. Nah, dalam Katekismus Heidelberg ini kita akan mendiskusikan dan juga mempelajari mengenai bagaimana seharusnya perjamuan kudus diselenggarakan, atau bagaimana atau siapa yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Nah, kita tahu bahwa di dalam iman Kristen kita memiliki beberapa kategori yang disebut sebagai ciri dari gereja yang benar. Nah, salah satunya adalah bahwa gereja yang benar memberitakan firman dengan setia. Dan yang kedua, salah satu ciri daripada gereja yang benar adalah mempraktekkan perjamuan kudus dengan benar juga. Nah, itulah sebabnya maka mempelajari mengenai bagaimana gereja dan orang-orang Kristen harus mempraktikkan perjamuan kudus adalah aspek yang penting di dalam kehidupan orang percaya dan juga dalam pelayanan gereja. Dan hari ini dalam Katekismus Heidelberg, Hari Tuhan ke-30, kita akan mempelajari mengenai siapa dan bagaimana perjamuan kudus harus dilaksanakan. Mari kita akan belajar melalui Katekismus hari ini. Dalam Katekismus Heidelberg ke-30, kita memulai dengan sebuah pertanyaan, untuk siapakah perjamuan Tuhan ditetapkan? Nah, maka di dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-30, kita mendapatkan beberapa prinsip daripada jawaban siapakah orang-orang yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Mari kita lihat bagaimana Katekismus Heidelberg mengajar kita mengenai pertanyaan ini. Maka dikatakan untuk mereka yang benar-benar tidak senang terhadap diri mereka karena dosa-dosa mereka, namun mempercayai bahwa dosa-dosa mereka diampuni karena Kristus dan kelemahan mereka yang tersisa ditutupi oleh sengsara dan kematiannya, dan juga merindukan agar iman mereka makin dikuatkan dan hidup mereka semakin diperbaiki. Nah, jadi di dalam Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-30 kita belajar bahwa ternyata seorang Kristen yang pernah jatuh dalam dosa, mereka dapat diizinkan di dalam perjamuan Tuhan dengan catatan bahwa yang pertama, mereka membenci dari kejatuhan mereka dalam dosa. Maka dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg ini, hal yang pertama adalah perjamuan kudus bisa diikuti oleh mereka yang benar-benar tidak senang terhadap diri mereka. Maksudnya tidak senang terhadap diri mereka, artinya tidak senang, tidak merasa puas ketika ataupun tidak bersukacita, kehilangan sukacita ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, tapi kemudian jatuh dalam dosa, dan mereka menyadari bahwa dosa-dosa itu membuat hidup mereka tambah jauh dari Tuhan, dan mereka tidak menikmati kejatuhan mereka. Mereka membenci ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, orang-orang seperti ini dalam Katekismus Heidelberg dikatakan mereka tetap dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pertobatan sejati. Memang ciri dari orang-orang yang pernah mengalami atau orang-orang yang mengalami pertobatan adalah mereka mengalami pembaharuan hidup. Nah, pembaharuan itu ditandai dengan kebencian mereka terhadap dosa-dosa yang sering kali atau masih mereka alami. Nah, maka dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa perjamuan Tuhan boleh diikuti oleh orang-orang Kristen atau harus diikuti oleh orang-orang Kristen.
Mereka bisa jatuh dalam dosa, tapi mereka tidak boleh berkubang di dalam dosa. Dan yang kedua, dikatakan bahwa perjamuan kudus diikuti oleh mereka yang mempercayai bahwa dosa-dosa mereka diampuni karena Kristus, dan kelemahan mereka yang tersisa ditutupi oleh sengsara dan kematiannya. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa dosa-dosa mereka telah diselesaikan oleh Yesus. Bahkan kejatuhan mereka di dalam dosa, setelah mereka percaya kepada Kristus, mereka tahu betul bahwa Kristus telah menyelesaikan seluruh dosa-dosa mereka. Kelemahan-kelemahan yang ada pada orang-orang percaya yang membuat mereka jatuh setelah percaya kepada Tuhan, mereka tahu betul bahwa dosa-dosa itu juga termasuk yang telah diselesaikan oleh Tuhan. Nah, mereka inilah orang-orang yang tahu betul bahwa Kristus telah mati bagi hidupnya, menggantikan seluruh penghukuman dosa dia. Orang-orang inilah yang boleh mengikuti perjamuan kudus. Tapi yang ketiga, juga penting untuk kita pelajari bahwa dalam Katekismus Heidelberg kita belajar bahwa bukan saja mereka yang jatuh dalam dosa tapi menyesali dosanya yang boleh ikut perjamuan kudus, bukan sekedar mereka yang tahu bahwa Kristus telah menyelesaikan seluruh penghukuman dosa yang seharusnya mereka tanggung, tapi yang ketiga, orang yang diizinkan mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang merindukan agar iman mereka makin kuat dan hidup mereka makin diperbaiki. Artinya apa? Artinya orang-orang yang diizinkan mengikuti perjamuan kudus hanyalah orang-orang yang dalam kehidupan mereka terus berjuang untuk apa? Untuk memiliki kehidupan yang makin suci, kehidupan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, maka tiga aspek yang hari ini kita bicarakan mengenai kriteria orang-orang yang diizinkan untuk mengikuti perjamuan kudus, tiga kriteria ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Artinya, tidak cukup orang sekedar membenci dosanya, dia membenci kejatuhannya, tapi dia tidak ingin memperbaharui hidupnya. Nah, orang seperti ini, walaupun dia membenci kejatuhannya, tapi kalau dia tidak ingin memperbaharui kehidupannya, nah maka orang ini termasuk orang yang tidak layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Demikian juga orang yang selalu ingin hidupnya diperbaharui, orang ini pun haruslah orang yang menyadari bahwa pembaharuan hidup itu bukan datang dari dirinya sendiri, tapi dari karya Kristus yang telah menyelesaikan seluruh penghukuman dosa, dampak dosa dalam hidupnya. Nah, maka tiga elemen atau tiga kriteria yang dibicarakan dalam Katekismus Heidelberg merupakan tiga hal yang harus ada di dalam diri orang-orang yang ingin mengikuti perjamuan kudus. Mereka harus membenci dosa, mereka harus tahu Kristus telah menyelesaikan dosa-dosa mereka, dan mereka adalah orang-orang juga yang harus selalu ingin hidup mereka tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Katekismus Heidelberg juga mengingatkan kita mengenai orang-orang yang dikatakan di dalam Katekismus Heidelberg orang-orang munafik dan yang tidak berpaling kepada Allah dengan hati yang tulus. Nah, mereka tidak boleh mengikuti perjamuan Tuhan. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang munafik? Orang-orang munafik adalah orang-orang yang menggunakan topeng untuk menutupi kebusukan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berlaga suci, seolah-olah mereka hidup baik, seolah-olah mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi sebenarnya itu hanyalah penampilan. Nah, itu yang disebut sebagai orang munafik. Artinya, mereka bukan orang yang benar-benar hidup mereka diubahkan Tuhan, cuma mereka adalah orang-orang yang sekedar bersandiwara, menutupi kebobrokan mereka dengan penampilan tertentu. Nah, orang seperti ini dikatakan tidak berkenan, tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Termasuk juga orang yang tidak berpaling kepada Allah dengan hati yang tulus. Artinya apa? Orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat.
Nah, siapa orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat? Yang dimaksudkan dengan bertobat itu melibatkan dua unsur. Pertama, pertobatan itu melibatkan yang namanya penyesalan akan dosa, dan yang kedua, pertobatan melibatkan unsur yang lain, yaitu apa? Yaitu kebergantungan orang untuk boleh setia kepada Tuhan, untuk boleh mengandalkan Tuhan, untuk lepas daripada dosa-dosa mereka. Nah, maka orang-orang yang sekedar menyesali dosa, tapi mereka tidak hidup untuk Tuhan, nah itu bukan orang yang bertobat. Dan orang yang berkata mau hidup untuk Tuhan, tapi tidak pernah berjuang untuk meninggalkan dosa, ini pun bukan orang yang mengalami pertobatan sejati. Nah, orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hanya membenci dosa tapi tidak mau percaya kepada Tuhan, dan atau orang-orang yang berkata percaya kepada Tuhan tapi tidak mau meninggalkan dosa, nah mereka bukanlah orang yang diizinkan, diperkenan untuk mengambil perjamuan Tuhan. Kalaupun mereka mengambil perjamuan Tuhan, maka dalam Katekismus Heidelberg dikatakan mereka akan makan dan meminum penghukuman bagi diri mereka sendiri. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Ketika ada orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mengambil perjamuan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kita bahwa ada penghukuman, ada teguran. Maka perjamuan yang dinikmati, yang diikuti tidak akan mendatangkan berkat, tetapi malah akan mendatangkan kutuk. Nah, itulah sebabnya maka di dalam perjamuan kudus kita selalu belajar, kita selalu diajari, bahkan kita selalu diingatkan untuk menguji diri kita sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Karena kalau kita mengambil perjamuan Tuhan dengan cara yang tidak layak, tidak siap, maka perjamuan Tuhan tidak akan membawa berkat, malahan akan membawa penghukuman bagi kita. Dan dalam pelajaran ataupun dalam pertanyaan yang selanjutnya, kita akan mencoba memikirkan lebih lanjut mengenai mengapa orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mau berubah hidupnya tidak boleh diizinkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita lihat pertanyaan selanjutnya. Dalam pertanyaan Katekismus Heidelberg yang selanjutnya ditanyakan, apakah orang-orang yang menurut pengakuan dan hidup mereka menunjukkan diri mereka sebagai orang-orang yang tidak percaya dan tidak saleh harus diterima untuk perjamuan ini? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada gereja. Apakah gereja boleh mengizinkan ada orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak saleh hidupnya, artinya hidup di dalam dosa, berkubang dalam dosa, atau masih hidup belum ada pertobatan, ada dosa-dosa tertentu yang belum diselesaikan? Bolehkah gereja mengizinkan orang seperti itu mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Maka jawabannya adalah tidak. Nah, kenapa demikian? Karena dalam Katekismus Heidelberg diajarkan, karena dengan cara seperti ini, artinya kalau gereja mengizinkan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka ikut ambil dalam perjamuan Tuhan, maka dikatakan dengan cara ini kovenan Allah dinajiskan. Perjanjian antara Tuhan dengan umat Tuhan dinajiskan, dikotori oleh orang-orang yang tidak percaya ini. Nah, maka penting sekali di dalam perjamuan kudus bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan juga orang-orang yang masih hidup dalam dosa, mereka tidak diizinkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Karena ketika gereja mengizinkan orang-orang seperti ini ikut dalam perjamuan kudus, maka dalam Katekismus Heidelberg dikatakan maka kita mengotori perjanjian kita dengan Tuhan yang seharusnya kudus, tapi dengan kehadiran orang-orang seperti ini di tengah-tengah umat Tuhan dalam perjamuan Tuhan, maka perjanjian itu dikatakan dikotori oleh kita, dinajiskan oleh kita. Dan dikatakan jikalau orang-orang Kristen atau gereja melakukan hal tersebut, maka murka Allah akan dikobarkan terhadap seluruh sidang jemaat Allah. Artinya apa? Artinya
artinya gereja akan menanggung teguran Tuhan. Gereja tidak akan diberkati, gereja bahkan akan dihukum Tuhan ketika mengizinkan orang-orang tidak percaya, orang-orang yang tidak tepat untuk mengikuti perjamuan kudus. Nah, itulah sebabnya maka di dalam setiap perjamuan kudus, hamba Tuhan, pendeta yang memimpin selalu mengingatkan, selalu mengatakan, mengulang-ulang sebuah peringatan bahwa mereka yang boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus adalah mereka yang telah siap. Artinya siap di sini adalah bahwa mereka sudah percaya kepada Yesus, dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang sudah membereskan dosa-dosa mereka. Karena kalau gereja mengizinkan orang-orang yang belum menyelesaikan dosa-dosa mereka mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, maka gereja akan mendapatkan teguran dan penghukuman Tuhan. Dan juga dikatakan oleh karena itu, sesuai dengan ketetapan Kristus dan rasul-rasulnya, gereja Kristen berkewajiban untuk mengucilkan orang-orang seperti itu. Apa artinya mengucilkan? Artinya bahwa gereja Tuhan perlu untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak percaya yang hadir dalam gereja, ataupun orang-orang yang masih hidup dalam dosa yang ada dalam gereja, perlu memberikan batasan yang jelas, perlu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka gereja di dalam situasi dan kondisi tertentu, ketika dia melihat ada orang-orang tertentu yang jatuh dalam dosa dan tidak dibereskan, maka gereja kemudian melakukan atau memberlakukan yang namanya disiplin gereja. Nah, disiplin gereja ini salah satu bentuknya adalah melarang orang tersebut ikut perjamuan kudus. Nah, kenapa demikian? Karena orang-orang yang tinggal dalam dosa, yang tidak bersedia bertobat dari dosa-dosanya, mereka disamakan dengan orang yang belum percaya, belum bertobat. Mereka tidak pantas untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, itulah sebabnya maka gereja kemudian mengucilkan mereka, mengucilkan dalam pengertian bahwa gereja tidak mengizinkan mereka mengikuti perjamuan kudus. Nah, ini adalah dalam Katekismus Heidelberg dikatakan berdasarkan ketetapan dari Tuhan, berdasarkan ketetapan dari rasul-rasulnya. Artinya bahwa disiplin gereja itu sesungguhnya dari Tuhan sendiri. Dan dikatakan juga berkewajiban untuk mengucilkan orang-orang seperti itu dengan kunci-kunci kerajaan sorga sampai mereka menunjukkan perbaikan di dalam hidup mereka. Apa yang dimaksudkan dengan mengucilkan mereka dengan kunci-kunci kerajaan sorga? Nah, kunci-kunci kerajaan sorga yang dimaksudkan dalam Katekismus Heidelberg itu menunjuk kepada sarana yang Tuhan gunakan di dalam membawa seseorang menjadi umat Tuhan dan mengeluarkan seseorang yang bukan umat Tuhan di dalam komunitas umat Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, nanti di dalam pelajaran mendatang kita akan lebih lanjut mempelajari mengenai kunci-kunci kerajaan sorga. Nah, tetapi dalam pelajaran ini cukup kita pahami bahwa di dalam menjaga, di dalam menolong orang-orang yang ada di dalam gereja yang kedapatan mereka belum percaya kepada Tuhan atau hidup atau jatuh dalam dosa tertentu, maka yang harus dilakukan oleh gereja adalah gereja perlu mengucilkan mereka. Dalam pengertian mengucilkan di sini, gereja perlu untuk tidak mengizinkan mereka mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, tetapi di sisi yang lain, gereja juga perlu untuk apa? Untuk memberitakan Injil kepada mereka dan memberikan disiplin gereja kepada orang-orang percaya yang jatuh dalam dosa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kunci-kunci kerajaan Allah. Nah, maka dengan memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang hadir dalam gereja, maka kita berupaya mentaati apa yang Tuhan perintahkan, yaitu apa? Memberitakan firman Tuhan, dan kalau Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut dan orang tersebut bertobat dan kemudian percaya kepada Yesus, maka orang tersebut dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan selanjutnya setelah dia dibaptiskan, nah dia dapat kemudian
mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, di sisi yang lain untuk orang-orang yang mengaku Kristen tetapi dia jatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka gereja memberlakukan yang namanya disiplin gereja. Nah, gereja memberikan teguran, gereja juga memberikan sanksi tertentu, yaitu tidak boleh ikut perjamuan kudus, tidak boleh ikut pelayanan. Tujuannya satu, supaya orang tersebut kembali kepada Tuhan. Nah, maka dikatakan tujuan daripada gereja memberitakan Injil dan juga tujuan daripada gereja memberlakukan disiplin gereja adalah supaya orang-orang yang sebelumnya tidak layak di dalam mengikuti perjamuan Tuhan, kemudian mereka mengalami pembaharuan hidup. Dan setelah mereka mengalami pembaharuan hidup, maka mereka dapat diizinkan mengikuti perjamuan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, pemberitaan firman dan juga disiplin gereja akan menolong gereja untuk memurnikan dirinya sendiri. Orang-orang yang bukan umat Tuhan, orang-orang yang sejak semula bukanlah orang-orang percaya, melalui pemberitaan Injil, melalui disiplin gereja, maka orang-orang yang pada dasarnya bukan umat Tuhan, mereka satu kali kemudian akan meninggalkan gereja. Nah, itulah sebabnya maka tadi kita melihat bahwa pemberitaan firman dan juga disiplin gereja disebut sebagai sebuah kunci daripada kerajaan Allah. Karena dengan melakukan pemberitaan firman dan juga dengan disiplin gereja, maka seseorang bisa dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengalami pembaruan hidup, sehingga mereka kemudian dapat diizinkan mengikuti perjamuan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, maka waktu kita mengikuti perjamuan kudus di gereja kita, mengikuti perjamuan Tuhan, maka kita harus selalu ingat bahwa penting sekali bagi kita untuk menguji diri kita. Penting sekali bagi kita untuk selalu mempersiapkan hati kita. Supaya apa? Supaya perjamuan kudus itu betul-betul menjadi berkat, menjadi makanan rohani bagi kehidupan kita. Kiranya pelajaran hari ini mengenai siapakah mereka yang boleh mengikuti perjamuan Tuhan dapat menjadi berkat bagi ibu bapa dan saudara-saudari sekalian. Sampai berjumpa di dalam pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.